Itulah terbaik untukmu, lupakan aku. Dan ku mohon kau pun mau maafkan aku. Aku tahu kau pun masih cintai aku, tapi diriku tak bisa teruskan denganmu. Aku tahu kau pun masih sayangi aku, tapi diriku tak bisa teruskan denganmu. Mungkinkah kau tahu apa alasanku memintamu untuk tinggalkan aku, untuk lupakan aku dari dirimu. Lupakan, maafkanlah aku, tinggalkan, lepaskan diriku. Lupakan, maafkanlah aku, tinggalkan, lepaskan diriku. Wow, wow, wow. Untuk tinggalkan aku, untuk lupakan aku dari dirimu. Maafkanlah aku, tinggalkan, lepaskan diriku. Lupakan, maafkanlah aku, tinggalkan, lepaskan diriku. Wow, wow, Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan hari ini, pagi ini kita akan membahas Woodball Bali sambut PON 2024. Nanti kita akan berbincang bersama pelatih Woodball Bali,
Sang Made Fernanda Iragraha. Dan terkait dengan topik kita, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon di 0362246644 atau bisa di WhatsApp 0811399990. Woodball ini menjadi ajang yang dinantikan semua insan woodball dalam PON 2024 karena pada PON 2024 Aceh Sumatera Utara ini woodball menjadi pertama kali ya, momentum pertama kalinya woodball dipertandingkan dalam PON nantinya. Dan bahkan banyak yang terkejut juga dengan prestasi yang mengejutkan dari atlet-atlet woodball Bali pada kualifikasi PON 2024 di Solo, Jawa Tengah lalu. Dan bagaimana ini para insan olahraga woodball Bali menyambut PON 2024? Kita langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, pelatih woodball Bali, Sang Made Fernanda Iragraha. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Heni. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa, semangatnya luar biasa di hari Jumat sehat, Jumat semangat gitu ya. Apalagi ini woodball Bali ini nampaknya semakin bersinar saja nih. Buleleng juga begitu, bahkan dinominasi Buleleng kayaknya nih. Ya. Gimana Beli? Jadi izinkan salam olahraga, salam woodball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih RRI sudah luar biasa memberikan sumbangsih untuk kami, satu menginformasikan kegiatan keolahragaan baik di Buleleng dan Bali pada umumnya. Setelah itu memberikan ruang untuk cabang olahraga prestasi dalam menginformasikan, dalam memberikan sebuah edukasi dan tentunya hal ini pasti sangat berguna, satu untuk sosialisasi kami, yang kedua untuk data yang jelas bahwa ada cabang olahraga yang sedang akan terlibat di multi event khususnya PON. Nah, berbicara woodball, jadi woodball Bali menyambut PON 2024 khususnya ini PON yang ke-21 di Aceh Sumut. Kami 90% telah menyiapkan diri dan tim. 10% yang belum kami atau menuju kami siapkan adalah satu, karena kami sedang TC ya, jadi training center yang saat ini woodball masuk grade 1, artinya diusahakan TC-nya harus berada di sekitaran Denpasar. Tujuannya agar KONI Bali lebih mudah memantau, melakukan evaluasi dan segera mengambil solusi apabila ada hal-hal yang harus diselesaikan. Nah, kemarin terakhir di bulan Juni kita sudah melakukan tryout ke Surakarta dan memasuki bulan Juli hingga nanti keberangkatan kita tidak diizinkan lagi melakukan tryout, tetapi kalau ada provinsi yang melakukan atau kunjungan ke Bali nanti disebut try-in, kita bisa. Nah, saat ini berbagai upaya tim pelatih di bawah manajer Pak Nyoman Kuat dan kawan-kawan, setelah itu ketua IWBA kami Prof Nurianto sangat mendukung, memberikan support yang sangat luar biasa, termasuk KONI Kabupaten Kota yang atletnya terlibat di sana dan pelatihnya seperti Buleleng, KONI Buleleng, setelah itu KONI Tabanan dan KONI Kota Denpasar itu memberikan support yang sangat luar biasa Mbak Heni. Sehingga kami juga mendapatkan support di tahun ini untuk sarana pengadaan untuk TC ini di angka 50 juta memenuhi sarana untuk ke PON nanti. Jadi berbagai institusi khususnya kampus-kampus, sekolah-sekolah yang atlet kami terlibat termasuk pelatihnya sangat memberikan dukungan. Ini yang membuatkan support moral itu ada. Sehingga 90% kami siap, 10%-nya kami sedang prepare ya disebut. Jadi TC apa ada kendala kita evaluasi sehingga menuju ke 90% nanti, dan 0,1%-nya kami selalu berserah di sana. Semoga kami diberikan keberuntungan yang pertama dan kesuksesan kembali
kami harus raih. Amin, Gitu, Mbak. Astengkara. Berarti sekarang lagi training centernya di Denpasar. Siap, ya. Sejak kapan berarti nih Ki? Jadi sejak tanggal 10 Juli kami sudah di-campkan, jadi di Hotel Puri Ayu Sudirman. Kebetulan Hotel Puri Ayu itu setiap hari Jumat juga malam nanti kami harus ada evaluasi seluruh cabur yang terlibat, 49 cabur di sana. Jadi malamnya di hotel itu di aula ya, di hallnya nanti Dievaluasi kita lagi. evaluasi. Ya, jadi pelatih nggak perlu mobile kemana lagi, jadi tinggal naik, sudah evaluasi. Oke, berarti biasanya berapa lama kalau training center itu, Bli? Itu 2 bulan, Oke. jadi Juli sampai Agustus ya, menunggu sampai keberangkatan. Jadi ada kurang lebih kita berangkat tanggal 5. Berarti kan ponnya September nanti ya? Iya, September. Jadi Hari Olahraga Nasional itu Mbak Eni, jadi PON, Porprov, Porda itu di Indonesia seringkali mengacu kepada Hari Olahraga Nasional atau Haornas, yaitu 9 September. Nah, seperti itu. Baik. Kalau dari Bali, berapa yang dikirim untuk woodball ini nanti? Jadi Woodball Bali di bawah pimpinan Bapak Prof Nurianto itu memberikan peluang yang sangat besar, spesialisasi khususnya kepada atlet-atlet berprestasi. Tidak artinya tidak seperti provinsi lainnya mengembalikan kuota ketika meloloskan atlet, tetapi atlet-atlet Bali ini diberikan kesempatan. Provinsi sangat menghargai atlet yang berprestasi bermain di suatu nomor ya, sehingga memang THB ini bergeser, ada perubahan, diizinkan 1 orang main 2 nomor. Nah, hal-hal ini memang TIDI kemungkinan ya, TIDI di PON Aceh khususnya di woodball berupaya memberikan ruang bagi provinsi-provinsi yang atletnya tidak dikirim oleh KONI provinsinya. Nah, sehingga kalau Bali dengan policy yang jelas, kuat, tegak, sangat menghargai atlet yang berprestasi, semua dikirim sesuai spesialisasinya di nomor-nomor yang sudah terlibat di BK PON. Tidak semua provinsi loh Mbak seperti itu. Oke, luar Ya. biasa. Ini jor-joran juga ya dukungannya untuk woodball berarti nih. Jadi sebenarnya provinsi itu mohon maaf kalau tidak ada event tidak bisa memberikan apresiasi ya Mbak Eni. Jadi disinilah kesempatan dengan kekuatan, artinya atlet yang bonafit ya dapat dipercaya. Jadi IWBA Provinsi Bali memberikan ruang kembali dan berani untuk melibatkan 1 atlet 1 nomor. Iya, iya. Nah, kalau provinsi lain karena dicoret mungkin dengan KONI provinsinya, sehingga awalnya dapat 8 kuota, 8 putra, 8 putri, akhirnya yang dikirim 6 putra, 6 putri. Kemungkinan juga keterbatasan atlet sehingga 1 atlet dimainkan 2 nomor. Iya, biasanya kan seperti itu Kak. Entah itu keterbatasan atlet, entah itu meminimalisir biaya berangkatnya juga begitu. Ya, ini 2 mata pisau yang berbeda gitu ya. Jadi ada satu yang mengapresiasi, yang kedua ada satu yang efisiensi gitu. Iya. Apresiasi dan efisiensi ini kadang-kadang disalahgunakan gitu. Nah, tentunya di Bali tidak. Benar-benar tegak. Terima kasih Bapak Prof Nurianto dan jajaran kepengurusan IWBA Provinsi Bali. Jadi memang tegak, semoga kesuksesan bisa kontingen Bali khususnya woodball bisa berbicara kembali menjadi juara umum. Astagfirullah. Berapa atlet jadinya nanti? Jadi 8 putra 8 putri. 8 putra Ya, 8 putra 8 putri, 9 dari Buleleng, 5 dari Denpasar, dan 2 atlet dari Tabanan. Wah, ini didominasi Buleleng berarti ini. Nah, Berarti berapa nomor nanti dipertandingkan? yang di dikirim? woodball itu diperlombakan 7 nomor Mbak Heni. Oke. Ya, jadi 7 nomor, ada nomor single, double, dan tim. Nah, ketika ada single, double, dan tim inilah yang membuat regulasi bisa diubah kembali gitu. Ya, jadi awalnya orang yang mainnya 1 nomor, sekarang diganti regulasinya jadi 2 nomor karena alasan biar semua provinsi terlibat. Nah, hal-hal seperti itu ya udah
udah harus terjadi, udah diambil dieksekusi di tingkat nasional ya, dan dilaporkan ke PB PON tentunya oleh TIDI, ya kami akhirnya mengikuti. Tetapi berbagai protes sudah dilakukan, ya kami tetap tegak. Itu instruksi Prof. Nuryanto. Oke, 8 putra 8 putri nanti dikirim, dan 9-nya itu dari Buleleng. Ya, Lebih banyak Buleleng ini. ya mengingat Buleleng, terima kasih kepada para pionir ya sebelumnya, dari 2011 berdiri di Buleleng. Sejak 2011 eksebisi Porprov tentunya di Jembrane, di sana juara umum ya. Setelah itu Porprov berikutnya 13, 15, 17, 19 dan 22 juga juara umum gitu. Nah, apresiasi harus diberikan setinggi-tingginya sebenarnya ya. Tentunya bukan menyebar, harus terlibat kabupaten kota ini agar pemerataan. Hal ini yang salah gitu ya. Lihat mungkin di handball berapa persen Badung terlibat gitu. Artinya Bali Utara khususnya Buleleng harus bisa juga terlibat di IWBA, di pengurus provinsinya, sehingga berbagai polose-polose itu bisa ikut mengambil keputusan. Ya, seperti itu sih. Baik. Ada cabur yang udah berprestasi, Mbak. Mungkin data yang saya dapat, tetapi pelatihnya tidak ada yang terlibat. Padahal juara umum di Porprov. Oke, tapi karena Beli Samadi ini kan memang dari di Buleleng juga terlibat di provinsi juga, begitu berarti nggih? Ya, Kalau sekarang saat ini. Bukan berarti kita memainkan regulasi Iya, iya. tetapi data ada. Setelah itu kita tim analyze ya, dianalisis, adalah pembentukan tim 24 yang dipanggil gitu. Bukan lagi hanya orang-orang ini yang dipanggil, tapi juara Porprov gitu. Tapi memang berturut-turut memperoleh juara umum di Porprov Bali, dan itu tidak mudah tentunya mempertahankan prestasi itu, begitu ya. Apalagi di tengah anak-anak sekarang yang bagaimana mereka banyak kegiatan-kegiatannya begitu, tapi tetap konsisten. Ya, syukurnya ini dorongan dari Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng karena memberikan stimulus ya, atau rangsangan penghargaan. Jadi penghargaan pelatih kami terima dulu. Setelah itu penghargaan grade untuk nilai pembinaan dan kejuaraan kami optimalkan gitu. Sehingga orang tua juga dan atlet merasa semangat semangatnya, karena kami diapresiasi kegiatannya setiap juga 2 gitu bulan ya. di Buleleng itu selalu mengadakan kejuaraan sebuleleng. Turnamen. Oke, kita tetap konsisten mengadakan konsisten. kejuaraan. Karena kalau olahraga latihan terus tanpa adanya kejuaraan itu juga tidak ada artinya begitu ya. Dia sekarang bisa burn out dia. Jadi seseorang itu sebenarnya membutuhkan apresiasi, Mbak ini. Benar. Jadi kita berikan penghargaan tanpa membayar uang pendaftaran, mereka dapat sebuah reward kan sangat luar biasa. Yang tidak juara pun, yang belum ya mohon maaf, bukan tidak, yang belum aja kita dapat sesuatu. Jadi semangat. Iya, jadi semangat seperti itu sih. Jadi organisasi memberikan stimulus, mereka memberikan respons yang positif seperti itu. Dan itu yang dilakukan IWBA Buleleng tentunya. Makanya ini mencetak para atletnya yang luar biasa. Tapi berarti kalau regenerasinya berarti tetap ada begitu ya kalau untuk woodball Buleleng? Dalam olahraga apapun regenerasi harus dibangun, Mbak Heni. Minimal setiap multi event misalnya Porprov itu sudah 20% harus masuk orang yang dalam kategori siap dibawa ke atas, artinya diorbitkan. Kalau kita terlambat meregenerasi sebuah atlet, misalnya kan ada atlet-atlet yang sudah mulai bekerja. Ketika kita berpatokan kepada atlet-atlet tersebut, jadwal latihan pasti terganggu. Jarak juga mereka pasti menyatakan saya sedang posisi jarak jauh. Nah, ini yang menyebabkan bahwa olahraga apapun harus ada regenerasi 20%-nya setiap event. Pasti itu harus ada. Sehingga bibit-bibit atau pembinaan memang harus dilakukan. Tidak bisa nunggu Porprov, nanti mau Porprov baru regenerasi. Tidak. Tetapi sudah sejak event-event ini sudah kita punya
data atlet binaan ini siapa yang pantas nanti ke Porprov gitu. Siapa yang pantas ke babak kualifikasi PON misalnya. Setelah itu siapa yang pantas ke PON nanti misalnya. Nah, itu sudah harus gitu. Bukan berarti dia belum punya pengalaman, tetapi memang dimatangkan. Diuji coba. Nah, itu sih kami lakukan sehingga memang Bali ini kategori atlet-atlet yang terlibat di PON nanti itu ada bahkan yang SMA. Tahun ini SMA kelas 3 itu sekolahnya di SMA 4. Setelah itu baru mau masuk kuliah sekarang di Undiksa. Terima kasih Undiksa telah membantu kami khususnya atlet-atlet berprestasi, dan itu calon ke SEA Games Mbak di Bangkok, Thailand. Oke. Gitu. Baik, dan itu yang tidak semua cabang olahraga lakukan mungkin ya. Regenerasi ada yang mungkin terlambat begitu, kadang baru event besar baru mempersiapkan atletnya, atau kadang ada yang atlet-atlet itu saja yang dikirim atau diapresiasi atau hal-hal seperti itu. Tapi woodball ternyata membuktikan bahwa regenerasi itu sangat penting dilakukan sejak dini. Ya, kalau saya tidak berani berbicara di cabang olahraga lain sebenarnya. Tetapi itu yang saya lihat, Mbak. Lebih baik mereka meng-hire gitu. Artinya mendatangkan atlet tanpa dibina. Itu ada di Buleleng itu. Pengajuan ke ketua umum, Pak, ini kalau ini dibawa ke Buleleng bagaimana? Nah, lebih baik kita melakukan pembinaan ketimbang kita meng-hire, Mbak, atau mendatangkan sebuah atlet untuk hanya sekedar berkompetisi di sebuah event Porprov. Nah, itu sangat merugikan kabupaten kita. Setelah event mereka hilang, Mbak. Nggak ada teman sparring partner, nggak ada yang ngajak kita pemasalan atau promosi ke misalnya sekolah, instansi, nggak ada. Nah, sehingga meng-hire atlet itu harus cerdas sebenarnya. Satu, dia berpotensi masih bersekolah atau kuliah, dia sehingga stay di tempat ini. Tidak kita membiayai kedatangannya, kita biayai, kepulangannya kita biayai. Berarti kalau woodball murni dari Buleleng kalau untuk atlet-atlet Buleleng woodballnya? Yes, murni. Baik. Dan kalau untuk tadi juga banyak apresiasi, Desa Made ini selalu mengatakan terima kasih untuk sekolah-sekolah begitu. Dan itu mungkin yang diperlukan begitu, apalagi atlet-atlet jika ada yang masih berstatus pelajar, mahasiswa begitu. Kadang itu yang menjadi beban mereka, boleh minta izin untuk dipermudah kegiatan-kegiatan sekolah atau kegiatan-kegiatan kuliahnya begitu. Tapi dari pihak panitia pun, dari pihak pembina pun juga memberikan atau meluruskan atau memberikan stimulus terkait dengan hal itu ya. Banyak sekolah yang sangat mendukung ya. Boleh dicontohkan? Misalnya SMA 4. Kita kontak, jadi hanya kirim via WA saja sekolah sudah menerima. Itu sudah, sekolah tersebut berarti menerapkan teknologi yang sangat luar biasa, menghargai prestasi atlet. Setelah itu ada SMA 3, bahkan komunikasi kita. SMP 4 juga kalau tidak ada ekstranya, nilai ekstra bisa diminta ke pengkapnya. Artinya apa? Sekolah ini sangat mensupport kami gitu. Sehingga kami juga berusaha mengarahkan atlet berprestasi ini apakah bisa ke sekolah tersebut, karena kita sudah dimudahkan, Mbak. Sudah dimudahkan. Dan itu tentunya juga pasti ada take and give ya, bahwa orang-orang yang berprestasi khususnya pasti akan mempermudah ataupun mengangkat nama sekolah nantinya. Satu contoh, kalau saya dulu nyari sekolah nggak pernah milih ya, Mbak. Mohon maaf, sampai S3 itu nggak pernah, ya karena go with the flow gitu loh. Ya ikuti arus jalan, karena olahraga bisa sampai S3 dibiayai lagi oleh pemerintah, dapat LPDP kan. Nah, ternyata belum tentu orang yang akademiknya good gitu, setelah itu sekolahnya yang favorit banget gitu ya, ternyata menghasilkan insan-insan yang 100% bonafit atau sekolah tinggi, berpendidikan tinggi, atau memang berbisnis yang sangat luar biasa. Kan tidak tentu. Nah, sehingga benar harus merdeka belajar itu ya sekarang. Harus diberikan ruang-ruang memang untuk orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki, mohon maaf, profesi yang berbeda lah. Terlihat kan dia. Nah, dan kalau dengan begitu atlet-atlet juga semakin fokus untuk kegiatan atau bertandingnya, begitu kan ya. Tapi tidak mengabaikan akademik ya. Kalau kami di woodball itu kami
sampaikan itu, bahkan ketika memberi nilai ekstra kita sejajar Mbak, linear, sampaikan bahwa tolong juga memang tinggi-tinggi nilai PJOK, ada yang 97 ya karena sudah terlibat di PON loh gitu. Kami isikan keterangan di bawah, mohon adik kami dibina secara akademik sehingga memudahkan nanti mencari tempat untuk jenjang berikutnya, kan kuliah gitu. Nah itu kami sampaikan ke wali kelasnya. Selebih responnya nanti ke depan apa, intinya kami organisasi memang melindungi dan memberikan juga backup khususnya moral ya, bukan meminta yang tidak-tidak. Ya, Gitu, baik. Kembali ke Woodball dalam menyambut PON 2024 yang sudah dilakukan hingga bisa atlet-atletnya menuju PON 2024, dan ini PON pertama ya Woodball dipertandingkan dalam PON 2024. Nah, ini tadi ya ini cek berita-beritanya itu banyak yang terkejut juga dengan prestasi dari atlet Woodball Bali. Nah, seperti apa sih sebenarnya pada babak kualifikasi PON di Solo, Jawa Tengah lalu? Baik, ya namanya sebuah event gitu ya, perlombaan, pasti tentunya kita harus menyiapkan diri Mbak. Satu, berproses harus, yang kedua jiwa optimis itu harus dikedepankan gitu. Baik dari seorang pelatih tim ataupun atlet, optimis tetapi tetap proses itu yang utama. Nah, terkait BK PON kemarin, kita salah satu kontingen gemuk namanya. Kontingen gemuk itu membawa full kuota lo kita bawa, atau disebut timnya itu gemuk ngambil kuota full. Yang terlibat 8 atlet putra, 8 atlet putri, maksimal terlibat ada 5 pelatih termasuk manajer atau official. Kita juga 5. Jadi memang kita mengoptimalkan SDM yang ada, tidak bisa 16 orang atlet itu hanya satu pelatih, itu udah nggak masuk cabur apapun. Secara nasional 4 pelatih terlibat, 4 pelatih harus ada 1 pelatih. Kalau 16 minimal 4 pelatih, tetapi harus ada manajer atau official Mbak. Tidak bisa jadi cover itu gitu. Nah, sehingga asumsi kami saat itu ya 16 orang, 5 pelatih, disetujui oleh KONI Bali. Setelah itu kita di sana memang main 1 nomor 1 atlet yang bisa terlibat di sana. 4 medali emas itu dari Buleleng Mbak, atlet-atletnya. 4-nya kelolosan juga, 1 kelolosan dari Buleleng dan 1 nomor itu dari Denpasar. Kalau disebut di 80% kesuksesan kemarin, mohon izin berbicara tim Bali memang 80% dari atlet Buleleng yang mensukseskan kemarin. Nah, untuk persiapan kami menuju PON 2024 ini yang ke-21, Buleleng itu telah mensupport alat-alat untuk meningkatkan core dan stability-nya dia. Kami kurang lebih bagasi mobil kami penuh dengan alat medicine ball, gym ball gitu. Kita persiapkan itu bagaimana atlet itu dapat melatih strength dan conditioning-nya, artinya kekuatan dan pengkondisian saat TC dan menuju PON nanti gitu. Kami menggunakan biaya atau uang dari pembinaan kami. Kalau kami menunggu provinsi atau dari KONI Bali, kita telat. Sehingga alat ini digunakan bersama Mbak. Gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dilakukan. Karena berbicara tim bukan bicara lagi individu. Jadi itu sehingga sekarang baru keluar 51 juta misalnya uang dari KONI Bali. Tidak semudah itu Mbak. Kemarin sudah Ketua Pengprov menelpon apakah bisa ini dicarikan alat segera, ya harus mesan gitu. Apa yang kita cari itu pesan dulu, kemungkinan datang 2 minggu sampai sebulan. Nah, habis itu waktu TC-nya. Sehingga Buleleng siap juga mensupport kami punya cadangan alat-alat baru, tidak usah dibayar tetapi gantikan nanti. Misalnya kami keluar gate ya, gawang itu 12. Kami kan punya itu yang baru-baru grass masih cantik Mbak gitu. Kalau ini kami bawa ke provinsi, nanti kembalikan yang kayak gini juga gitu. Jangan uang dikembalikan karena kami nggak menjual. Gitu. Itu sih. Dan ini memang yang akan digunakan alat ini di PON nanti. Support itu harus dilakukan Mbak. Tidak bisa kita hanya
wah nak sing tidak di Denpasar nih. Iya. Biasanya kan ada yang egois seperti itu, tapi Woodball Buleleng tidak egois seperti itu karena ya. berbicara tim, Mbak, kami tanggung jawab moral bagaimana mensukseskan ini. Ya mau tidak mau, enak tidak enak harus dilakukan. Wow. Ya gitu. Baik, Enak tidak luar enak biasa. harus dilakukan, gitu. Semakin menarik pendengar bagaimana jadi memang prestasi yang luar biasa ini karena memang perjuangannya ini jadinya tidak sia-sia begitu ya. Betul. Dan Woodball Bali sambut PON 2024 dan ternyata memang dinominasi atlet Buleleng dan kalau dilihat tadi ceritanya memang perjuangannya tidak main-main ini. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ada juga yang bisa ikut bergabung bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan Woodball Bali ya, yang menyambut PON 2024 nanti melalui line telepon kami di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ayo, Mak. Ayo. Ayo ya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahragalah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim Covid macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males.
Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken dan masih kita membahas Woodball Bali yang sambut PON 2024. Jadi kita masih berbincang bersama pelatih Woodball Bali, Sang Made Fernanda Iragraha, dan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon di 24644 atau bisa juga melalui WhatsApp 081139999790. Ternyata masih ada yang masih asing dengan olahraga woodball. Ada yang mengatakan masih asing dengan olahraga woodball, tapi ternyata prestasinya sudah membumi katanya. Wah, luar biasa. Kalau woodball itu pentingnya teknik dan strategi. Nah, strateginya apakah ada pelatih atau pendukung khusus untuk teknik dan strategi di woodball Buleleng? Nanti mungkin ya, kita sapa dulu di line telepon 24644. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi, Pak Nyoman Sudarsana. Benar sekali Mbak Eni. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Om Swastiastu. Woodball Buleleng. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih atas informasi-informasinya. Tadi telah disampaikan terkait dengan olahraga woodball dalam rangka persiapan menuju PON tahun 2024. Tadi sudah disampaikan, itu sangat bagus sekali, di mana perjuangan pengurus woodball Buleleng sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan, sudah banyak atlet berprestasi, di mana atlet-atlet PON Bali didominasi oleh atlet Buleleng. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas perjuangannya. Tentunya kita harus terus dapat meningkatkan bagaimana woodball di Buleleng dan dapat meningkatkan prestasi selanjutnya. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak terkait dengan woodball, olahraga woodball. Kami kira masyarakat belum semua mengenal ya. Ya, tadi juga banyak WA ini bilang gitu. Tetapi sangat luar biasa. Buleleng sudah dapat menorehkan prestasinya. Luar biasa tuh. Wakili PON tahun 2024 ini. Sini kami ada pertanyaan, jenis apa olahraga woodball itu? Mohon disampaikan agar masyarakat lebih mengetahui dan lebih jelas. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan woodball Buleleng terus dapat berjaya dan nantinya dapat hasil di PON nanti yang akan diselenggarakan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sragen. Nah, ini sejalan juga nih yang masuk ini banyak yang mengatakan masih asing sebenarnya sama olahraga woodball. Ada yang bilang olahraga woodball olahraga yang bagaimana sih Mbak Heni katanya. Padahal kita sudah sering bahas, mesti sering-sering dibahas juga nih ternyata Pak ya. Baik, gimana silakan dulu. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah konfirmasi atau komunikasi melalui WA, dan berikutnya yang kedua ada Pak Nyoman Sudarsana juga melalui telepon. Selamat pagi, salam olahraga, salam woodball. Semoga para pendengar sehat selalu ya Mbak. Jadi selalu ya eksistensi perkembangan olahraga prestasi itu demikian masif Mbak. Jadi selalu ada olahraga baru yang memberikan ruang khususnya bagi generasi muda untuk menggeluti, seperti itu yang pertama.
Yang kedua, olahraga-olahraga baru ini, khususnya kalau woodball yang sudah berkembang sejak 2006, memberikan potensi atau kesempatan atau alat untuk anak-anak, satu bisa berprestasi, dua bisa memudahkan untuk mencari sekolah, tempat kuliah, bahkan beasiswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengenal dunia, Pak, gitu ya. Nah, sehingga berbicara olahraga itu artinya bahwa ada pergerakan dari sebuah manusia dari titik A ke titik B. Apakah olahraga itu ada yang kontak body atau permainan? Nah, woodball ini adalah olahraga permainan, ya. Olahraga yang dimainkan, satu bisa di taman, dua di area terbuka berbentuk lapangan atau rumput tanah, yang ketiga ada beach-nya. Sehingga woodball ini venue-nya ada rumput, setelah itu ada beach kurang lebih di pantai dia. Makanya ada Asian Beach Game, dia terlibat dia sejak 2008 di Bali. Nah, olahraga woodball persis sama dari tekniknya, strateginya, rule and regulation kurang lebih sama dengan golf, Bapak, atau pendengar yang lainnya. Artinya di mana alat yang digunakan, satu ada stick disebut mallet, ya. Alatnya pemukulnya disebut mallet. Yang kedua ada bola. Yang ketiga ada gate atau gawang. Nah, ketiga hal tersebut dinamakan wood, dulunya dari kayu gitu. Seiring perkembangan teknologi, jadi yang saat ini masih stabil harus tetap alami bahannya, yaitu bolanya saja. Sedangkan malletnya atau gate-nya sudah mulai perkembangan ke LW atau sering disebut aluminium gitu, ya. Ada yang berbahan fiber juga sticknya. Tentunya kita bebas memilih hal itu. Nah, pada permainannya, jadi bermain di lapangan terbuka yang kurang lebih kita harus melintasi fairway atau lintasan. Ada minimal 12 lintasan, disebut fairway itu fairway 1 sampai 12 itu berjarak minimal 700 meter. Jadi kalau dikalikan 3 game itu kita sudah standar saja berjalan di 2100 meter. Artinya apa? Atlet-atlet yang terlibat di woodball harus memiliki kebugaran dia. Fisik kita berikan, Bapak, pelatihan teknik kita lakukan, setelah itu mental kita berikan, dan yang terakhir strategi games kita lakukan, khususnya untuk atlet-atlet yang akan berlomba. Tetapi untuk atlet pemula, kita banyak sekali yang di wilayah Sukesade itu mengikuti woodball, Mbak. Jadi base camp kita memang di lapangan Padat Karya Sukesade atau di belakang SMA Negeri 1 Sukesade. Nah, itu kita berikan bagaimana anak-anak itu fun dulu, khususnya yang kelas 3 ke bawah. Saya kebetulan di PB, pengurus besar IWBA atau Woodball Association, jadi di bidang pengembangan. Standarisasi tak ubah. Jadi minimal alat itu tingginya 60 meter dan maksimal 100 meter. 100 cm. 100 cm. Ya. Jadi 60 sampai 1 meter itu mereka bisa gunakan. Jadi anak-anak kecil itu menggunakan alat sehingga tidak salah gerak. Ya. Nah, alat juga sudah kita siapkan. Jadi bagaimana nanti kalau memang masyarakat berkenan bisa berkunjung di hari Selasa, Kamis, Minggu khususnya di lapangan woodball Padat Karya. Jam latihannya Selasa Kamis itu jam 15.30 setengah 4 sampai jam 6 kurang lebih sampai jam 18. Kalau hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 15. Nah, hal ini apabila ingin masyarakat mengenalnya bisa langsung ke sana. Kalau ingin mengetahui media Instagram kami Woodball Buleleng bisa di DM, silahkan. Jadi kami selalu akan berupaya ikut mengembangkan generasi Buleleng ke hal yang positif, aktif tetapi berprestasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dimirip-miripkan woodball ini bilang kayak golf, kayak hoki. Golf dia. Iya, golf ya jadinya ya. Iya. Kalau hoki mungkin di es begitu, kalau ini di lapangan, tapi kalau golf kan tidak ada gawangnya, kalau hole dia. Ada hole-nya. Beda penamaan saja. Beda penamaan. Jadi secara teknik, jadi
backswing, impact, down swing, impact follows through itu sama Oh, gerakannya. oke, mirip sama Cuman golf. kalau di golf itu harus ganti sticknya dia. Kalau dia misalnya drive dia panjang 200 meter, sticknya diganti. Kalau mau putting lagi diganti gitu. Artinya sesuai dia jarak. Nah, kalau di woodball hanya satu mallet dia. Oke. Bisa diganti apabila mengalami fraktur atau patah. Nah, seperti itu. Mahal tidak, Pak, kalau untuk alat-alat olahraga woodball itu? Kalau di Buleleng kita mendapat harga khusus, jadi minimal alat yang standarisasi nasional itu 450.000. Oke. Bola itu mallet, bolanya itu 135.000. Kalau beda Mbak, kalau online itu sudah pasti di atasnya. Nah, karena bersyukurlah ya, arti pengurus tidak menjual ya, hanya membantu gitu. Baik. Ya, untuk senjata atlet gitu. Rata-rata memang segitu. Kalau berarti lebih murah dari golf lah ya, Iya, gitu. jauh, ya, Baik. jauh. Nah, tadi juga ada yang mengatakan kalau woodball pentingnya teknik strategi. Bagaimana tim di balik woodball Bali dan Buleleng? Jadi terima kasih ya Bapak yang bertanya melalui WA. Jadi apapun olahraganya, untuk kita bisa tenang, nyaman, teknik pasti harus dikuasai. Tidak ada ketenangan seorang atlet terjadi ya, ketenangan itu muncul apabila kita tidak menguasai teknik. Nah, itu impossible gitu. Sehingga orang yang pertama kali hadir ke lapangan woodball dia untuk belajar, kita edukasi dulu buat nyaman dulu. Kita latih bukan langsung masuk ke teknik, tapi kita lihat pertama woodball itu coba kamu mengayun, berani nggak mengayun, gitu. Setelah dia nyaman mengayun, kita pelan-pelan latih kebugarannya. Ya, jadi pelatih kami khususnya di woodball Buleleng itu Bapak, selain mohon maaf, secara kualifikasi mereka sarjana semua. Setelah itu secara kepelatihan kita memiliki pelatih-pelatih yang sudah berlisensi nasional. Kurang lebih ada 7 pelatih Mbak. Nah, berbeda ini woodball ini. Jadi kami yakin tidak semua cabur itu sampai memiliki lesson pelatih sampai 7 yang berlevel nasional. Boleh nanti datang ke KONI berapa cabur yang ada hal seperti itu. Kami sangat support Pak. Bahkan kemarin 2 orang atlet yang kami terlibat di PON, dia akan kuliah ke Undiksa khususnya ke PJKR, FOK. Itu kita kirim 2 orang juga agar dia bisa menyampaikan, kamu sebagai atlet ini loh ada pembicara nasional dan internasional memberikan kamu pelatihan, sehingga dia bisa juga menerapkan selain kami gitu. Nah, sehingga bahasa Belandanya sajana bahwa pelatih raga menerapkan kini gitu, menerapkan ini, menerapkan ini memang secara kajian akademis, data, ada orang lain yang menyampaikan yang dari Kemenpora. Benar-benar. Dan itu salah satu bentuk dukungan juga ya untuk membangkitkan olahraga woodball dan meningkatkan prestasi olahraga woodball dengan melisensi para pelatih-pelatihnya juga. Iya. Tentunya mereka tidak akan langsung jadi pelatih sebenarnya. Iya. Tetapi mereka kita siapkan, kita create, kita kemas bahwa ini loh SDM organisasi itu harus dibentuk, bukan hanya SDM atletnya aja Mbak. Atletnya berprestasi tinggi lah, pelatihnya nggak punya lesson. Kalau woodball Buleleng memang ada rutin begitu atau memang ada target? Oh, setiap ini kita harus ada lisensi pelatih juga ini atau bagaimana? Pasti Mbak. Oke. Salah satu kabupaten kota yang melibatkan wasitnya di nasional adalah Buleleng Mbak. Yang tampil di PON mungkin tidak sampai 5 orang yang wasit dari khususnya Kabupaten Buleleng terlibat di PON nanti. Boleh datanya dicek ke KONI. Jadi ketika saya berbicara by data dan bahkan kita by design, kita desain atlet-atlet ini, lo kamu kalau olahraga prestasi ini kita sudah dihargai, kamu akan sejajar dengan olahraga lain. Sehingga SDM itu harus disiapkan. Atlet itu harus sekolah Mbak. Dia tidak bisa nanti setelah SMA berprestasi putus sekolah atau tidak kuliah. Tidak bisa karena ada kejuaraan universitinya nanti. Nah, jadi kita sudah terkait tentang ada nggak stimulasi khusus untuk woodball, strategi khusus begini strateginya Bapak. juga.
Jadi woodball itu adalah olahraga yang bermain di luar ruangan atau di area terbuka. Jadi bagaimana atlet-atlet kami khususnya yang PON ini kita siapkan adaptasi tubuhnya. Pagi ya Bapak ya, mohon maaf. Nanti pasti ada perubahan khusus dari bodinya, dari kemampuan dia berbicara atau berkomunikasi dan kepercayaan dirinya nanti untuk PON. Satu misalnya pagi itu dia atlet sudah kita biasakan bangun jam 5 pagi, Mbak. Disiplinnya juga. Ya. Loh, itu nanti enggak membuat atlet itu melakukan penurunan. Nah, tentunya kita akan observasi kita. Pagi kita berikan ruang untuk beraktivitas. Di masing-masing kamarnya kita berikan alat medicine ball, Mbak, satu-satu untuk mereka berproses. Itu strategi kami gitu. Setelah itu mereka nanti setelah breakfast mereka ke lapangan. Kalau durasinya panjang mereka fisik, jadwal lapangan dari jam 9 sampai jam 15 kita geser bisa. Artinya dia dapat bergeser itu. Kalau Sabtunya kita kan Sabtu Minggu itu free, Mbak. Artinya recovery aktif dia disebut di program latihan kita. Jadi mereka renang. Setelah itu pagi dan sore mereka aktivitas fisik, latihan kelenturan, penguatan, artinya melakukan plank dan lain-lain lah. Latihan core ini kita tekankan sekali. Core itu latihan bagaimana central of gravitasi itu tubuh bagian tengah ini dapat berkoordinasi dengan baik. Kalau agak tinggi mungkin bahasa belelengnya, nah kengken je koordinasi ini pang melah gitu. Tetapi mendukung tekniknya nanti gitu bahasa gininya. Itu strategi tinggi itu yang diperlukan begitu untuk olahraga woodball nggih? Iya. Iya. Dan link YouTube ini ada yang meminta juga di nasional, ya saya berikan. Karena berbagi itu bukan harus sembunyi, Mbak. Tetapi sama-sama bagaimana informasi ini kalau daerahmu belum menjalankan, ya udah buktikan di PON nanti gitu. Itu tuh berarti kuncinya biar berprestasi ya. Wah, banyak ini yang di spill begitu ya. Bagaimana kiat-kiat suksesnya untuk olahraga woodball. Ada yang juga mengatakan ini prestasi di woodball apakah bisa katanya diterima untuk syari sekolah. Bagaimana untuk tahun ini? Itu yang bertanya di WA itu berarti ada tantangan khusus nih Dinas Pendidikan. Mohon izin, saya juga di KONI Buleleng sebagai sport intelijen. Jadi Bapak atau Ibu yang bertanya, terima kasih sekali. Ini adalah otokritik dari saya penggiat olahraga dan otokritik untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, PJ Bupati yang menyampaikan yang terlibat di Porjar akan dimudahkan mencari sekolah. Dinas Pendidikan yang sudah mengeluarkan rekomendasi. Kami generasi muda, Pak, di bawah kurang lebih usia 35 tahun sudah mau menjadi ketua Pemkab yang benar-benar kami mengemban atau ya memomong adik-adik kami gitu. Kalau saya sih S1 sampai S3 enggak pernah minta bantuan ya, tetapi memang mengajukan gitu loh Mbak ke nasional. Siapa mau diminta bantuan atau minta tolong kepada siapa kita. Tetapi saya sebagai seorang kakak di sini, ketika adik-adik saya ini saya harus orbitkan. Tentunya saya akan mempermulus ke sekolah-sekolah yang memang sudah terlihat memudahkan atlet untuk berprestasi. Tahun ini Dinas Pendidikan tolong dijadikan catatan ini, otokritik ini, bahwa berikanlah orang-orang yang berprestasi benar di Porjar 2023 itu meraih medali, di 2024 2 emas, Mbak. Setelah Porjar saya kirim atlet ini karena saya akan orbitkan ke kejuaraan dunia junior kemungkinan loh, Mbak. Itu dapat emas di Solo, Mbak. Kemarin? Iya, kemarin di Surakarta. Persis 2 hari setelah Porjar saya langsung kirim. Termasuk saya pribadi berangkat. Tetapi untuk mencari sekolah? Ya, dinas mendata ternyata mereka tidak lolos. Kenapa? Artinya begini, kalau sudah tidak mampu mendata atlet berprestasi atau memberikan jaminan, nggak usah deh melakukan hal pendataan seperti tersebut, karena orang tuanya resah. Jangan sampai olahraga kembali termarginalkan gara-gara hal seperti ini. Ngalih gaigen bekewah, jani muncul ngalih sekolah kewah gitu. Berarti ada kasus seperti itu kemarin ya? Bukan case, wartawan pasti tahu. Insan olahraga saat ini sudah tidak lagi berdiam diri, Mbak. Sudah melakukan
pendekatan. Nah, ini jadi Ya, catatan dinas juga pendidikan ini. tolong, jadi jabatan nggak lama Pak. Baik, Gitu. baik. Jadi saya mohon izin Mbak. Jadi karena ada yang bertanya loh, ada yang nyepil itu, kalau nggak saya diam. Oke, baik. Saya Jadi kita orang yang tahu. 11 tahun di Jawa. Jadi pulang ini apa yang bisa saya berikan untuk adik-adik saya. Nah, Gitu. ini mungkin salah satu bentuk apresiasi, karena tadi kita bahas apresiasi juga. Ya. Jika atletnya berprestasi, ya apresiasi juga ini ya, dengan salah satunya dengan memudahkan untuk penerimaan sekolah. Betul, begitu. Mbak. Salah satu undiksa Mbak. Kita angkat hormat saya. Atlet yang ini gimana ya, minta bantuan prospek ke SEA Games ini. Ternyata ya memang real gitu loh. Bukan berarti saya membedakan dinas pendidikan dengan perguruan tinggi, tetapi mereka melihat benar nggak data ini. Kalau data sudah ada, apalagi yang mempersusah. Ingat loh, panjat tebing halnya sama. Panjat tebing ada atlet yang terlibat di Olimpik. Tetapi atlet yang lolos di Porjar, yang juara di Porjar, 2 mas saya pantau, nyari SMA 4 nggak dapet. Nah, Berarti ini catatan-catatan ada apa juga ini ya. Jangan yang selundup-selundupan Pak. Oke, Gitu baiklah. dimasukkan. Jadi masyarakat juga jadi tahu. Real begitu. data, saya punya data. Rumah saya di Jalan Pantai Indah, Gang 3 nomor 40. Sekarang saya stay, artinya TC di ini harus disuarakan karena ada yang menanya, kalau nggak saya silent Mbak. Iya, benar. Nggak mungkin saya ngomong seperti ini. Ini juga masyarakat ya. Tadi juga yang mengatakan selamat pagi ini untuk narasumber, sang pelatih Buleleng atau sekaligus Bali katanya. Terima kasih untuk tetap ngayah, jangan lelah, dan terima kasih untuk tidak egois katanya. Siap, terima kasih. Tetap ngayah, jangan lelah katanya ini. Siap. Jadi memang ayahnya di Buleleng, di provinsi, dan di Indonesia Woodball Association atau pengurus besar. Semoga mohon doanya ibu bapak yang juara di PON nanti akan dikirim ke kejuaraan dunia di China nanti, Soching China. Kebetulan tahun lalu juga udah pernah ke sana sih. Cuman kan bagaimana lebih banyak mungkin atlet-atlet yang dari Bali apabila sukses kan terkirim lagi gitu ya. Terkirim lagi. Sebelumnya sudah ada yang ke Asian Cup, 2 orang dari Bali, 1 dari Buleleng. Kemarin di Taiwan mengibarkan merah putih. Nah, gitu tahun lalu. Artinya apa? Memang kalau bukan hanya dengan mencari sekolah, nggak mungkin bendera berkibar. Tetapi melalui olahraga, saya yakinkan bendera Indonesia bisa berkibar. Olahraga juga memberikan peluang bahwa jadikan alat. LPDP itu sangat memandang olahraga tuh gitu. Nah, itu sih. Baik, kita membanggakan Indonesia juga melalui olahraga begitu ya. Selanjutnya, Woodball Bali menyambut PON 2024. Terakhir untuk closing statement kita, apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana selanjutnya, targetnya mungkin nanti bagaimana ini? Terima kasih Mbak Heni sebagai pengantar acara atau pemandu acara di kegiatan ini RRI. Terima kasih banyak. Acara yang kali ini tidak saya setting, saya tidak pernah membawa materi apa. Karena saya go with the flow, saya karena ada di dalamnya sehingga saya bisa berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih apresiasinya kepada masyarakat Buleleng. Sebelum saya closing statement nanti, mohon doa restunya, support moralnya. Apabila anak bapak ibu ingin bergabung di Woodball Buleleng, kami siapkan fasilitas tetapi free, dengan catatan anak bapak ibu harus wajib sekolah. Yang kedua, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Yang ketiga, kita selalu mengedukasi terkait atlet-atlet elit sehingga seks bebas tidak dilakukan. Yang ketiga, kami dari tim pelatih Woodball Bali memohon doa restu karena kami telah berupaya optimal, namun masih butuh saran kritik yang membangun atau konstruktif. Kita sedang TC hari ini hingga ke depan di tanggal sampai 5 September. Kita berupaya menyiapkan penguatan teknik, taktik, strategi maupun mental dengan berbagai upaya. Dan di hari Minggu kita juga healing ya, di hipnoterapi oleh Dr. Ngurah. Artinya berbagai upaya telah dilakukan,
berbagai program telah kita jalankan dan skala kita lakukan. Kita akan sudah berupaya sembahyang di tempat-tempat terdekat, mempuning juga. Jadi secara skala setelah kita lakukan. Nah, untuk nanti kita keberangkatannya, apapun yang terjadi, mau tidak mau, ada tidak ada, menuju keberangkatan, khususnya berbicara Buleleng, akan siap mensupport. Ya, karena Ketua WBA Provinsi Bali, kalau belum ada, tolong dibantu peralatan. Kita support, Pak. Jadi peralatan sangat lengkap karena dukungan KONI Kabupaten Buleleng dan pemerintah sangat baik untuk woodball Buleleng. Dan yang terakhir, dengan rasa hormat dan tunduk hati pada stakeholder termasuk instansi yang ada, apabila ada anak Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu, mahasiswa Bapak Ibu yang terlibat di olahraga prestasi khususnya yang akan ke PON nanti, baik guru-guru yang juga yang terlibat, ada 2 di woodball, dengan rendah hati kami mohon berikan doa restu, mohon berikan dukungan. Seandainya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, mohon dikomunikasikan dengan baik dan bijak, dan bimbing juga kami yang muda ini, karena atlet yang terlibat semuanya di bawah 32 tahun, karena paling besar 32 tahun, setelah itu 27 tahun, baru rata-rata usia kisaran 23 sampai 18 tahun, Mbak. Jadi kita memang atlet-atlet muda kita orbitkan, tentunya tenaga muda, pemikiran muda, tanpa mengesampingkan para pionir kami yang sudah menanamkan. Artinya kami mohon doa restu dan support moralnya. Apabila tadi ada salah kata, otokritik kami untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, dinas yang terlibat, mohon kebijakan ini dipikirkan ke depan. Karena untuk membangun Buleleng bukan hanya dari cerdasnya seseorang, tetapi bagaimana juga dari olahraga prestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam hormat dari saya, Ketua Woodball WBA Kabupaten Buleleng sekaligus pelatih Woodball Bali. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Selamat banyak, pagi. luar biasa. Semoga nanti kita mendapatkan hasil terbaik untuk PON 2024 untuk para atlet-atlet Bali. Kita dukung bersama ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja tentunya. Nanti kita support tentunya dalam bentuk doa, dukungan, dan mungkin ada event-eventnya kita dukung dengan share yang banyak nanti biar viral juga ini para atletnya semakin dikenal begitu. Karena tadi banyak masyarakat juga mengatakan masih asing dengan woodball. Nanti kalau ada setiap pertandingan mungkin bisa di-live-kan atau bagaimana ini untuk memperkenalkan woodball. Siap. Terima kasih banyak. Masukan yang sangat baik. Izin mau juga ntar balik ke Denpasar. Mohon doa restunya. Biar aman, lancar perjalanannya untuk lanjut TC juga sama para atlet ya berarti ya. Terima kasih banyak untuk pelatih Woodball Bali Sang Made Fernanda Iragraha. Woodball Bali siap sambut PON 2024. Semoga mendapatkan hasil terbaik tentunya. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami akhiri untuk dialog Hai Bali Kengken pagi ini, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa.